Kepala saya banget. Iya Pak Rusdi. Ayo, saya antar ke sini. Apa? Suami saya dibawa ke rumah sakit? Terima kasih ya. Rani, Dita, ayo ikut ibu ke rumah sakit. Kita susul bapak. Ibu takut terjadi apa-apa sama bapak. Ayo, ayo bu. Astagfirullahaladzim. Luka memar Bapak tidak terlalu parah, jadi tidak perlu dirawat. Bapak sudah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter sudah mengobati suami saya. Sama-sama Bu. Aku ingin jadi seorang dokter. Tapi mana mungkin. Ini cuma mimpi. Buat lanjut kuliah aja belum tentu bisa. Kamu jangan putus asa begitu. Saya dulu orang nggak mampu. Bapak saya penjual bakso keliling. Kalau saya bisa, kamu pasti bisa. Salah satu cara untuk mencapai keberhasilan adalah mendapatkan beasiswa. Jadi kalian harus tetap semangat. Padamu ku berserah. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, saya pamit dulu. Terima kasih ya dok. Terima kasih dok. Hanyalah padamu, hanyalah untukmu. Bu, apa yang dikatakan dokter tadi Bapak sependapat. Apalagi kan Bapak kerja di kampus. Bapak punya keinginan kalian bisa kuliah di sana. Di sanalah tempat cita-cita kamu. Mau jadi apapun bisa. Kalau Dita ingin menjadi dokter, bisa. Ataupun Rani ingin jadi dosen, bisa. Iya pak, aku pingin banget jadi dosen. Asal kuncinya kalian harus tekun belajar dan kerja keras, juga berdoa. Betul kan? Betul kata bapak. Kalian harus rajin belajar dan terus berdoa. Insya Allah kalian bisa menjadi mahasiswi di tempat bapak bekerja. Amin. Pak Burhan, Pak Rusdi. tugasnya sudah selesai. Saya lanjut ngajak. Sebegitunya sih Pak Rusdi cari uang. Buat apa? Pak Burhan kan tahu anak-anak saya sudah SMA, sebentar lagi lulus. Paling tidak, saya berharap bisa masuk ke universitas ini. Pak Rusdi, kalau mimpi jangan terlalu tinggi. Mana ada ceritanya anak satpam kayak kita begini bisa jadi dokter, jadi insinyur, atau jadi dosen. Apalagi Pak Rusdi udah tua, sebentar lagi pensiun. Mau menguliahkan pakai apa? Kalau saya jadi Pak Rusdi, anak-anak Pak Rusdi kan cantik-cantik. Bagus dinikahkan saja sama orang kaya, atau sama juragan siapa kek. Pak Burhan, anak-anak saya adalah anak-anak yang berprestasi di sekolah. Mau anak perempuan ataupun anak laki, tetap dia harus berpendidikan. Saya tidak mau anak-anak saya bergantung pada orang lain. Harapan saya sebagai seorang bapak, saya cuma ingin anak saya bisa kuliah di tempat ini dan berharap bisa mendapatkan beasiswa. Oke, saya lanjut. Siap Pak Rusdi. Rusdi, mimpi. Makasih. Ya, makasih Pak. Mumpung masih siang, masih bisa cari 2 atau 3 penumpang lagi nih. Bismillah. Pasti. Ya ampun mbak, aduh ngapain sih mbak jualan kue keliling kayak gini, bikin malu tau nggak? Saya nggak malu kok Lin, saya ikhlas. Saya kan perlu uang untuk kuliah anak saya nanti. Aduh mbak, nggak usah mimpi kegedean deh. Mendingan ntar kalau anaknya udah pada lulus sekolah, suruh kerja nih di toko aku. Kalau enggak, mending kita nikahin aja yuk. Bener tuh Bi, kata ibu aku. Kalau aku sih udah pasti kuliah kan Bu? Ya iyalah sayang, anak ibu yang cantik kayak gini pasti kuliah lah. Walaupun ibu ini janda kayak gini, tetap aja lah. Almarhum ayah kamu itu mewarisin harta buat kita mah banyak. Nggak kayak itu tuh pasti. Aduh hidupnya udah deh mbak, nggak usah mimpi kegedean, beneran deh. Ntar kalau nggak kesampean, stres. Insya Allah saya nggak akan stres Lin. Kita ini sebagai orang tua itu harus menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin. Emang anak-anak emang sekolah mesti setinggi mungkin, tapi mesti sadar juga emaknya sanggup apa enggak. Insya Allah ada jalan. Ya udah, saya jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue. Sekarang nih, sini Bu, biar kita aja yang gantiin jualan kuenya.
Udah biarin ibu aja. Udah bu, biar ibu di rumah aja. Ya ampun, kalian cocok banget sih jualan kue keliling. Makanya kalian tuh jangan mimpi buat kuliah. Emang kalian gak kasihan apa sama ibu bapak kalian? Kalau mati gara-gara capek nyari duit. Ya ampun, kalian kasihan banget sih. Astagfirullahaladzim. Kata Dini ada benernya juga bu. Lebih baik kita nggak usah kuliah aja. Iya bu, kamu nggak mau ngerepotin ibu sama bapak. Dita, Rani, kalian jangan dengerin omongan yang membuat kalian gak semangat. Kalian harus tetap mengejar cita-cita kalian. Kalian harus kerja keras dan terus belajar ya. Iya bu, iya bu. Kami mau ambil beasiswa. Doain kami supaya lancar ya bu. Amin. Ya udah yuk. Kue. Kita harus lulus dengan nilai terbaik. Aku pengen banget jadi dosen. Iya kak, biar kita dapat beasiswa. Aku juga pengen banget jadi dokter. Doain ya bu. Insya Allah, ibu akan selalu mendoakan kalian. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau kalian kerja keras dan terus belajar, insya Allah akan mewujudkan cita-cita kalian. Amin. Ya Robbal Alamin. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pasti bisa mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Allah pasti bantu. Yang terpenting kuncinya adalah penuh keyakinan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang bu? Ya pak. Gimana? Laris dagangannya? Alhamdulillah banyak yang beli. Tapi Alhamdulillah. masih sisa dikit. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, alhamdulillah kita lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah. Aku dapat beasiswa jurusan teknik. Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau Allah yang maha. Alhamdulillah. Jadi kamu dapat beasiswa jurusan teknik? Iya Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Dita gimana ya Pak? Dita kan gak dapat beasiswa. Kalau masuk jalur biasa, pasti kan biayanya mahal Pak. Allahul Malikul Qudusus Salam. Apa aku gak usah kuliah aja ya Pak? Bu, meskipun Karani dapat beasiswa, tapi kan bukan beasiswa full. Harus ada yang dibayar. Aku gak mau ibu sama bapak kewalahan. Sudah, kamu tidak usah pikirkan masalah itu. Biar itu tanggung jawab bapak sama ibu. Ya kan bu? Alhamdulillah bapak sama ibu sudah ada tabungan. Cuma masih kurang. Nah kekurangannya ini bapak nanti kan berusaha untuk cari pinjaman. Iya, kalian gak usah khawatir ya. Ibu nanti coba pinjam ke Bibi Lina. Kalian bantu doa ya nak. Yaudah yuk Pak, ibu ganti baju dulu ya. Ayo. Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir. 8 juta? Aduh Mbak, emangnya pada gak kasihan apa sama aku? Aku ini kan janda Mbak, apalagi Dini itu sebentar lagi mau kuliah. Aku mah gak ada uang 8 juta, kalaupun emang ada ya buat aku sendiri. Kan udah aku sering bilang sama Mbak dulu kan, kalau emang gak mampu gak usah lah kuliahin anak-anaknya. Mending anak-anak Mbak suruh aja pada kerja di tempat aku, kebetulan kan mau kita pegawai. Lin, nggak bisa Lin. Anak-anak kami itu harus tetap kuliah Lin. Iya Lin, saya mohon pinjemin kami uang Lin. Ya bukan aku nggak mau bantu sih Mbak. Ya cuman aku yakin deh Mbak sama Mas pasti nggak akan bisa bayar. Kalaupun mau pakai bunga tapinya, mau apa enggak? Ya Allah Lin, tega banget kamu. Kita ini kan saudara, masa pakai bunga sih? Tapi uang itu nggak ada saudara Mbak. Mbak mau apa enggak? Kalau nggak mau ya daripada pulang dah. Gimana bu? Ya udah deh Lin, nggak apa-apa pakai bunga. Ya udah tunggu dulu bentar. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa bu. Demi anak-anak kita, insya Allah kita sanggup membayarnya. Iya Pak, Bismillah ya Pak. Nah ini kampusnya. Gedung yang sebelah sana itu jurusan teknik. Yang di sana itu jurusan kedokteran. Jadi beneran anak-anak Pak Rusdi kuliah di sini? Alhamdulillah. Oh ya Rani, Dita,
Kenalkan, ini rekan kerja Bapak, Pak Burhan. Burhan. Kita, yaudah Pak, kita masuk ke dalam dulu ya. Kita daftar ulang dulu ya Pak. Ya, ya. Misi Pak. Ya sih, Pak Rusdi bisa nguliahin anak. Tapi saya yakin, gak kelar. Palingan putus tengah jalan. Masya Allah, Pak Burhan. Kenapa bicara seperti itu? Ucapan itu doa loh, Pak. Pak Rusdi, kalau saya sih berpikiran logika saya aja. Ya, bagaimana Pak Burhan bisa dapatkan uang untuk nguliahin anak Bapak dengan pekerjaan satpam kayak saya juga begini? Pak Burhan, saya sebagai manusia cuma bisa semaksimal mungkin, Pak. Selebihnya saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dialah yang bisa mengatur segalanya. Pak Rusdi, itu omongan klise Pak. Hari begini, saya nggak yakin. Saya harus semangat. Anak-anak saya pasti bisa lulus. Tuh, kan? Bengong kan? Pasti mikirin uang buat kuliah anak kan? Bukan, Pak. Saya cuma berharap pertolongan dari Allah. Dan saya yakin anak saya insya Allah bisa jadi dokter dan dosen. Baik Pak, saya lanjut untuk ngajak lagi Pak. Silakan Pak Rusdi. Moga-moga dapat uang banyak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap bintang kan memutar, ada masanya kan menghilang. Segala sesuatu Pak, minta sedekahnya Pak. Ini sedekah buat Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga kebaikan Bapak dibalas Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Jika luka, tangis air mata menghiasi Bu, kuenya Bu. sandi. Ada kue apa aja? Ada kue tape sama roti kacang hijau. Berapaan? 5 ribuan. Dua deh. Ayo. Dalam telah tertulis sebelum tercipta. Uang ini dibagi buat kontrakan, bayar utang kelima, semester anak-anak. Masih kurang Pak. Berarti Bapak harus lebih giat lagi Bu ngojeknya Bu. Gimana kalau kita jualan kue di kampus? Pas jam istirahat, lumayan kan Bu? Pak, buat tambahan semester? Iya Bu, kue buatan Ibu kan enak, pasti laku. Jangan, Bapak nggak setuju. Sebaiknya kalian fokus dengan kuliah kamu. Nggak apa-apa kok Pak, kami bisa. Iya Pak, Bu, kita sama-sama berjuang ya. Mau beli kue nggak? Enggak deh. Kalian mau beli? Enggak dulu kan? Kak, aku coba ke parkiran ya. Siapa tahu banyak yang beli. Oh, yaudah, ntar aku nyusul ya. Kamu hati-hati. Iya. Kamu ngapain sih? Jualan kue kelima, nanti kamu gak malu apa? Kenapa aku mesti malu? Ya aku bangga lah bisa bantuin orang tua aku. Itu kamu sepupu aku. Aduh, teman-teman gimana? Kan aku jadi malu. Itu kan Rani, teman kuliahku. Dia sampai jualan kue buat kuliahnya. Wah, aku benar-benar salut sama dia. Ran, Teh. aku boleh nggak beli kue kamu? Boleh? Kamu mau yang mana? Boleh aku lihat ya? Wah, kelihatannya enak-enak nih. Ya cobain aja. Aku ambil yang ini. Kamu ngapain sih beli kue itu? Itu tuh kue nggak enak. Kalau perut kamu sakit gimana? Gimana? Coba bilang kue ini nggak enak. Kalau makan kue ini sambil ngeliat yang jual, jadi enak kok. Tapi kita makan di sini deh Ran. Soalnya hawanya panas banget nih. Kayaknya ada yang marah tuh. Gimana kalau kita makan di sana aja? Yuk. Yuk. Ngapain sih lo malah godain sepupu aku yang miskin ini? Terus aku dulu mau yang naksir sama dia. Sudah larut malam. Sebaiknya saya pulang aja lah. Kaki sakit ya, sakit kejep ya. Tolong saya. Bapak, ya Allah Pak, Bapak kenapa bisa sampai kayak gini?
Bu. Waktu bapak mau pulang habis ngojek, tiba-tiba bapak diserempet mobil, Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi sudah diobati oleh dokter, Bu. Luka bapak ini kan berat. Kata dokter, bapak harus rawat inap di sini beberapa hari. Ya Allah, Pak, kaki bapak sampai bengkak begitu. Bu, kalau bisa bapak jangan dirawat inap sini ya, Bu. Uang dari mana kita? Kan mahal biaya rumah sakit, Bu. Ya udahlah, Pak, namanya juga musibah. Nggak tahu datangnya kapan. Ya terpaksa kita pakai tabungan semesteran anak-anak dan tabungan uang yang kita mau bayar ke Lina. Yang penting bapak sehat dulu, Pak. Ya, bapak. Ya Allah, Pak, kenapa bisa begini? Bapak lukanya berat tuh di kaki, harus dirawat inap. Kalian doain aja ya, biar bapak cepat sembuh. Iya, Bu. Mbak kesini mau ngapain? Mau bayar utang? Saya kesini malah mau minta waktu lagi, Lin. Uang yang harusnya saya nyicil utang kamu terpaksa saya pakai buat biaya rumah sakit Mas Rusdi. Karena Mas Rusdi jadi korban tabrak lari, Lin. Aduh Mbak mah kebiasaan. Dulu pas minjemnya aja janji bakal bayar tepat waktu. Sekarang mana Mbak? Iya, saya tahu. Makanya saya minta waktu lagi buat ngumpulin duit. Ya, tapi nggak bisa. Udah pokoknya kalau lusa Mbak nggak bayar, minimal bayar bunganya deh. Pokoknya kalau misalnya nggak bayar bunganya juga, aku akan kasih sanksi buat Mbak. Ya udah deh, saya usahain ya, Lin. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat Mbak. Udah Bu, Ibu nggak usah pinjemin dia. Kan itu udah ngambil roh dari aku. Ibu ngapain sih minjemin dia? Iya sayang, Ibu juga udah nggak akan mau lagi kok minjemin dia ya. Kamu gimana di kampusnya? Aduh Bu, aku sebel banget sama Rani. Rani malah ngerebut roh dari aku. Aku bete banget Bu. Ya harusnya kamu itu bisa lebih pinter dong dari dia. Kamu ambil hatinya. Paling enggak kamu itu tepe-tepe aja dulu ke Ibu dulu ke Bunda. Iya iya, aku akan ngelakuin itu Bu. Aku dapetin roh ya. Alhamdulillah, Bapak udah bisa pulang ya Pak. Mbak, gimana? Udah ada uangnya belum? Pokoknya aku minta sekarang juga Mbak bayar. Sabar ya, Lin. Saya belum ada uangnya. Aduh Mbak mah kebiasaan ya. Kalau Mbak nggak bisa bayar juga, ini coba kamu lihat Mbak pada apa? Iya Bu. Si Bibi teman. Kenapa nggak suka? Ini Bu ada TV. Lina, kita ini kan saudara. Kamu tega banget sih. Saya juga tetap akan bayar hutang itu. Saya cuma minta sedikit waktu, Lin. Bukan masalahnya saudara, Mbak. Terpaksa TV ini aku ambil. Dan ini cuma bisa buat bayar bunga doang, Mbak. Dan ingat ya, besok Mbak mesti bayar. Aku capek di sini terus, Mbak. Ini buat bayar bunga doang. Ayo. Oh. Bapak jangan sedih ya. Selama Bapak sakit, aku yang akan gantiin Bapak jadi satpam di kampus. Supaya gaji Bapak tetap keluar. Sementara aku akan tetap berjualan kue untuk membantu Ibu. Kita berjuang bersama-sama ya. Maafkan Bapak. Gara-gara Bapak, kalian jadi susah semuanya. Gak apa-apa kok Pak. Kami senang membantu Bapak dan Ibu. Ya udah, yuk Bapak istirahat di dalam. Ayo. Pak Burhan. Sorry, Pak. Rani, kamu ngapain pakai wajah satpam begini? Begini Pak Burhan, selama Pak Rusdi sakit, Rani yang akan menggantikan Pak Rusdi jadi satpam di sini. Karena Rani ini masih kuliah dan jadwalnya itu dari pagi sampai siang, jadi dia dapat jadwal giliran jaganya itu dari sore sampai malam. Tolong kalau mau atur ikutin schedule-nya dia ya. Baik Pak. Rani saya tinggal ya. Makasih ya Pak. Saya aja kamu. Ngapain so pengen kuliah segala? Hah? Akhirnya kamu nyusahin semua orang kan? Jadwal saya jadi berantakan sekarang. Mana punya pacar cewek kayak begini? Bisa apa kamu? Aku yakin, aku pasti bisa. Ini semua demi keluarga aku. Rani, kamu jadi security di kampus ini? Ya pantas aja. Bapaknya aja satpam, ya anaknya cocok jadi satpam. Makanya kamu tuh kalau mimpi jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit. Gak apa-apa kok. Aku bisa gantiin bapak yang lagi sakit. Untuk sementara ini, aku akan jadi satpam di kampus ini. Yang penting kerjaannya halal. Rani? Kamu jadi security sekarang? Wow, Ran, aku benar-benar kagum sama kamu. Kamu tuh benar-benar cewek idaman banget. Sederhana, baik hati, berbakti sama orang tua. Udah gitu yang paling penting, kamu gak gampang menyerah. Aku jadi benar-benar jatuh cinta Ran sama kamu.
mau nggak jadi pacar aku? Maaf ya Roy, aku belum bisa jawab sekarang. Aku mau fokus kuliah dan kerjaan aku dulu. Aku mau bahagiain orang tua aku. Gak masalah. Tapi yang penting, aku akan tunggu kamu sampai kapanpun. Ya? Oh, jadi sekarang kamu itu jualan kue. Tuh kan, Bibi udah ngomong kan, baru juga semester awal hidupnya udah pada susah. Semua anggotanya mesti kerja kan. Udah, mendingan ikutin omongan Bibi, berhenti kuliah aja, terus kerja deh. Kalau enggak, Bibi jodohin aja ya sama anak juragan beras. Ya, aman nanti kamu bakal jadi orang kaya raya. Maaf, Bi, kita masih mau kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kau tahu diri emang. Dikasih hidup anak kalau nggak mau. Lihat aja tuh, hidupnya bakalan susah terus. Kamu udah pulang dari tadi? Waalaikumsalam. Dini aja deh yang nikah sama juragan beras. Ibu yakin deh nanti kalau kamu nikah sama Anom, hidup kita tuh bakalan enak. Ibu juga yang nggak rugi. Enggak, Bu. Aku mau nikahnya sama Roy, Bu. Mendingan ibu jodohin aja Rani sama anak juragan beras itu. Biar dia nggak usah kuliah lagi. Biar dia nggak deket sama Roy lagi, Bu. Ibu susah ya punya anak satu ya, selalu aja ngatur orang tua. Ya udah masuk di sana, ntar ibu jodohin. Kok ibu harus bantuin aku ya? Ya. Ya. Bu, lihat Bu, Bapak sudah bisa berjalan. Alhamdulillah, Pak. Ya ampun, Bapak udah sembuh. Iya, kakinya udah nggak bengkak, Pak. Iya, tuh. Rani, besok kamu sudah tidak jadi satpam lagi. Besok itu tanggung jawabnya Bapak. Ya? Iya, Pak. Tapi Ibu nggak usah jualan dulu ya. Iya, Bu. Ibu kelihatannya kecapean. Ibu nggak usah jualan kue keliling dulu ya. Biar aku aja yang jualan. Sebenarnya memang aku capek banget. Tapi aku nggak mau liatin ke anak-anak dan Mas Rusdi. Ibu nggak apa-apa kok, Nak. Ibu masih kuat. Ya udah yuk, anak-anak lanjut belajar. Ibu yakin? Gak apa-apa? Ibu nggak apa-apa, Pak. Kue. Aku pusing banget. Ya Allah. Dokter, kenapa istri saya belum sadar juga? Berdasarkan hasil pemeriksaan, istri Bapak mengalami pengumpalan darah di otak. Jadi harus secepatnya dioperasi, Pak. Dan saya juga sudah membuat surat rujukan pada dokter bedah. Astagfirullah, harus operasi dok? Iya benar, Pak. Dan Bapak juga harus segera mengurus administrasinya. Ya sebenarnya Bibi bisa aja sih pinjemin kalian, tapi ada syaratnya loh. Syaratnya apa, Bi? Syaratnya Rani itu harus berhenti kuliah, terus nikah deh sama anak juragan beras. Mau kagak? Maaf, Bi, saya nggak bisa ngelakuin itu. Ibu sama Bapak juga nggak bakalan setuju. Ya makanya, kalian itu jangan buru-buru kasih keputusan dong. Semuanya itu masih dipikirin dulu. Pikirin tuh nyawa ibu kalian gimana. Kalian lebih milih kuliah atau nyawa ibu kalian? Rani, emang kamu mau dibilang apa? Makanya kamu tuh pikir aja dulu baik-baik deh. Ada nyawa ibu kamu terancam. Kalau gitu kami permisi, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat banget sih ide ibu. Aku yakin kalau kita tekanin ke Rani kayak gitu, pasti Rani mau nikah sama anak juragan beras itu yang namanya Anam. Dan aku bisa dapetin Roy deh. Ya udah mudah-mudahan deh. Ibu tenang dulu ya. Kita coba pinjam uang ke teman-teman kampus yuk. Kayaknya nggak mungkin deh kita dapat uang banyak. Kita tuh jadi buru-buru sama waktu. Atau aku setuju aja ya sama Bilina. Coba kamu pikirin baik-baik deh kak. Jangan sampai nanti menyesal karena mengikuti keinginannya Bilina. Nyawa ibu itu lebih penting daripada mimpi aku untuk kuliah ataupun nyawa aku sendiri. Rani, bisa? Bapak, Maafkan Bapak. Bapak cuma dapat pinjaman 100.000. Pak, kita nggak ada jalan lain. Aku harus nikah sama anak juragan beras itu. Supaya kita dapat uang banyak. Itu semua untuk operasi ibu, Pak.
Demi nyawa ibu, Pak. Ran! Ran? Pak, kenalin Pak, ini teman aku. Aku Roy, temen Ran. Iya, nak. Ran, kamu nggak perlu ngelakuin hal itu. Karena aku yang akan ngebantu kamu untuk ngebiayain operasi ibu kamu. Tolong Ran, kamu jangan nolak. Karena aku ikhlas untuk ngebantu kamu sama Om. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Roy. Sama-sama Om. Engkau Allah, Allahur Rahim, Allahul Saya sudah dengar kalau kamu yang membantu biaya operasi saya. Mu'min, Allahul Muhyi. Terima kasih ya, Roy. Iya Tante, sama-sama. Aku juga senang operasi Tante bisa berjalan dengan lancar. Dan sekarang keadaan Tante makin membaik. Kami menganggap itu semua hutang ya, tapi kami baru bisa bayarnya nanti. Terserah kalian aja, aku nggak maksa kok. Tapi maaf, kami baru bisa lunasi kalau saya dan saudara saya sudah lulus kuliah dan menjadi orang sukses. Iya, kalian tenang aja. Aku ikhlas untuk membantu kalian. Dan aku doakan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan baik. Amin. Oh, jadi Mbak Asti itu udah dioperasi karena bantuannya si Roy. Kalau kayak gitu mah gagal dong ya rencana kita. Bu, kok malah bantuin mereka sih? Bu, kita harus lakuin sesuatu, Bu. Udah, kamu yang tenang dulu. Ibu masih punya rencana kok buat mereka. Ya bagus kok. Assalamualaikum, Tante. Kenalin, saya Dini, teman kampusnya Roy. Ada apa ya? Saya mau ngasih tahu anak tante itu pacaran sama anak satpam. Pacaran sama anak satpam? Iya tante, mereka tuh kalau di kampus deket banget, nempel banget kayak perangko. Kalau tante nggak percaya, tante boleh ke kampus lihat mereka berdua, pasti lagi berduaan deh tante. Sekali lagi makasih ya Roy, kamu udah bantu aku dan juga nolong ibu aku. Aku janji kok akan bayar semuanya. Udah nggak apa-apa, kamu gak usah pikirin hal itu. Yang penting, sekarang mama kamu sehat, ya? Roy, Mama? Mama ngapain di kampus aku? seharusnya mama yang nanya sama kamu. Ngapain kamu pacaran sama anak satpam ini? Kayak nggak ada perempuan lain aja. Malu ya kamu? Hei, kamu juga. Jangan pernah deketin anak saya lagi ya. Apalagi minta bantuan sama Roy. Maafin saya ya Tante. Saya janji akan jaga jarak sama Roy. Saya sadar siapa saya dan siapa Roy. Enggak, Ma. Mama nggak bisa ngelarang aku untuk dekat sama Rani. Karena aku akan tetap dekat sama Rani. Dan Mama juga nggak bisa ngelarang aku dengan siapapun aku berhubungan. Kalau kamu masih berani deketin dia, Mama akan pindahkan kamu kuliah ke luar negeri. Ngerti kamu? Roy, maafin aku ya. Gara-gara aku kamu jadi dimarahin sama mama kamu. Nggak apa-apa kan. Buat aku, ini nggak jadi masalah. Aku akan anggap ini sebagai ujian cinta kita. Lagian juga kamu tahu kan, kalau aku benar-benar suka sama kamu. Dan nggak ada hal apapun yang bisa merubah itu. Iya, aku tahu. Ya udah aku masuk dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rusdi, saya datang ke sini mau nagih uang kontrakan. Udah ada belum? Pak, saya minta waktu karena kemarin istri saya masuk rumah sakit, Pak. Jadi uang itu kepake buat biaya, Pak. Aduh, Pak Rusdi. Setiap kali saya nagih, Bapak selalu bilang, gak ada lah, inilah itulah, minta waktu lah. Yaudah, Bapak saya kasih waktu sekali lagi. Tapi ingat, kalau sampai Bapak nggak bisa bayar lagi, silahkan Bapak keluar dari kontrakan saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mas, gimana? Kapan mau dibayarnya? Kalau kayak gini aku tuh capek tahu kesini mulu, nggak kasihan apa? Lagian kalau kayak gini hutangnya itu makin bengkak dan kalian kan nggak akan pernah bisa bayar. Dan kalian nggak mikir apa di sini itu nggak ada barang-barang yang bisa diambil. Saya mohon sabar dulu, Lin. Saya akan bayar, tapi nggak sekarang. Aku akan pakai segala cara buat neken mereka supaya mereka mau nikahin anaknya si Rani sama si Anom juragan beras itu, biar aku kecepatan kaya. Ya udah gini aja deh, pokoknya sampai kapanpun aku akan nagih terus ya Mbak, Mas. Dan ingat, kalau sampai nggak bisa bayar, otomatis utang ini akan turun ke anak-anak kalian. Ngerti kan? Aduh, gimana ya? Kontrakan sudah ditagih. Adik kamu juga nagih.
bulan depan anak-anak harus bayar semesteran lagi. Yang sabar ya Pak, insya Allah ada jalan. Ibu bantu doa dari rumah ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Bapak jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap bintang Dari mana saya dapat uang buat bayar kontrakan dan belum nasi hutang ke adik iparku ya? Mana gajian masih lama lagi lah. segala sesuatu ada batas. Kasihan Pak, saya dari pagi belum makan. Mohon sedekahnya. Ini Pak sedekah, semoga cukup buat makan ya Pak. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Semoga Bapak dimurahkan dan mendapat rezeki yang melimpah. Amin ya robbal Air alamin. mata Ya. menghiasi. Pak Rusdi. Pak Rusdi. Iya Pak. Akhirnya saya menemukan Bapak juga. Sebelumnya sih mau mohon maaf Pak. Waktu itu sayalah yang menabrak dan kabur Pak. Karena menghindari masa. Dan saya mencari informasi tentang keberadaan Bapak. Akhirnya saya menemukan Bapak. Saya itu merasa bersalah Pak dan berdosa sekali. Dan saya akan memberikan Bapak uang ganti rugi sebagai permohonan maaf saya Pak. Maaf Pak, tidak usah. Lagi pula kan saya sudah sembuh Pak. Saya tidak mau memperpanjang masalah ini buat Bapak. Saya mohon Pak. Ini ada uang 10 juta untuk Bapak. Tolong terima Pak. Saya ikhlas memberikan ini kepada Bapak. Maaf, tidak usah. Supaya tidak ada rasa bersalah lagi sama saya Pak. Saya mohon. Baik Pak, saya terima uang ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, saya mohon maaf sebelumnya Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas rezekimu. Akhirnya saya bisa membayar buat kontrakan, buat bayar hutang ipar saya, juga buat pendidikan anak-anak saya. Selebihnya akan saya tahu. Jadi Paman Rusdi punya uang 10 juta. Pak Rusdi, Ya, gimana Pak? Aman? aman terkendali Pak. Sudah saya berikan semuanya aman. Pak Rusdi, Pak Burhan, iya Pak. saya mendapatkan laporan kalau Mbak Dini ini sudah kehilangan uangnya. Hilang di mana? Uangnya berapa? Uangnya tuh 10 juta Pak. Saya taruh di amplop. Tapi uang itu tuh buat upaya kuliah saya Pak. Kalau saya nggak ada duit itu saya nggak bisa ujian Pak. Tolong cariin Pak. Mbak sabar dulu ya. Mbak terakhir kali kemana? Ke kantin atau kemana? Atau mungkin uang itu jatuh ketika Mbak akan mengambil sesuatu. Coba Mbak ingat-ingat lagi. Tadi itu saya lewat sini Pak. Terus saya lihat Paman Rusdi bawa amplop coklat itu Pak. Itu benar punya saya Pak. Jadi kamu menuduh pamanmu ini mencuri uang kamu? Tidak mungkin. Lagi pula saya tidak melihat kamu melintas sini. Astagfirullah. Nanti Pak benar. Pak Rusdi yang ambil uang itu. Pak Rusdi kan lagi butuh uang. Pak, saya memang butuh uang. Tapi tidak mungkin saya mengambil atau mencuri uang dari keponakan saya sendiri. Begini aja Pak. Untuk menghindari kesalahpahaman, lebih baik kita periksa. Pak Burhan, tolong dicek Pak. Siapa? Silakan, silakan. Nah, ini apa? Ini Pak, uang 10 juta kayak ini. Pak Rusdi, dari mana Bapak mendapatkan uang sebanyak ini Pak? Pak, saya nggak bisa terima bawahan saya mengambil uang. Saya sendiri akan bawa Bapak kantor polisi. Maaf Pak, saya jelaskan ya Pak ya. Pada saat saya di luar tadi, ada seseorang yang mendatangi saya, memberikan amplop ini untuk saya. Karena waktu itu, orang itu menabrak saya. Dan uang ini sebagai rasa bersalahnya dia Pak. Tapi Pak Rusdi, kenapa kebetulan juga uang ini nominalnya sama seperti yang Mbak Dini kehilangan Pak? Memang Pak Rusdi kan yang sudah mengambil uangnya Mbak Dini. Kenapa Mudika? Mami, Dita, Bapak kalian sekarang ada di pos satpam dan mau dibawa ke kantor polisi sama Pak Adi. Karena dia sudah dituduh mencuri uang mahasiswi dan mahasiswi itu adalah Dini, sepupu kalian. Apa? Enggak mungkin Bapak mencuri. Enggak mungkin. Ayo Kak, yuk. Ayo Pak, kita Pak. Pak, tunggu dulu kan. Pak, tunggu. Lepasin Bapak saya, lepasin Bapak saya. Enggak mungkin Bapak saya mencuri. Rani, kami sudah menemukan barang buktinya. Uangnya Dini yang hilang ada di dalam tasnya bapaknya kamu. Kita akan tetap bawa papa kamu itu kantor polisi. Ayo Bapak, ikut saya. Bapak saya, Udah Rani. Bapak. Bapak. Udah, kalian tenang aja. Biar aku coba untuk bantu bapak kalian. Oke? Bapak gimana ya?
Kasian banget sih bapak kalian masuk penjara. Kasian banget. Jahat sekali kamu. Atau jangan-jangan kamu yang udah fitnah bapakku. Tega sekali kamu ya. Kamu nuduh aku sih? Emang kalian ada buktinya? Gak ada kan? Makanya kalian tuh jangan ganggu hidup aku. Ini deketin Roy segala. Kamu gak boleh deh deketin Roy. Itu akibatnya. Kamu masuk penjara kan? Syukurin. Ayo kita susul bapak. Ayo. Maafin aku ya Om, karena aku belum bisa bantu Om untuk keluar dari penjara. Tidak apa-apa, nak. Kamu sudah banyak membantu keluarga kami. Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, nak. Bapak baik-baik saja. Alhamdulillah. Rani, Dita, sebelumnya aku mohon maaf ya, karena aku nggak bisa bantu bapak kalian untuk keluar dari penjara. Jadi Om Rusdi akan tetap di penjara. Aku sama Karani percaya kok kalau bapak nggak salah. Bapak nggak mencuri uang itu. Ini semua cuma fitnahan dari Dini. Apa? Dini? Jadi semuanya karena Dini? Tapi bukannya Dini itu saudara kalian? Aku nggak nyangka, kenapa Dini bisa setega itu melakukan hal ini sama pamannya sendiri? Iya Roy, dia ngelakuin itu karena dia suka sama kamu. Dia nggak suka aku deket sama kamu. Sudahlah, tidak perlu ada yang diributkan, anak-anak bapak. Ini memang ujian buat bapak. Justru sebaliknya, bapak khawatir dengan keadaan kalian, juga ibu. Om Rusdi nggak perlu khawatir. Selama Om di penjara, aku akan bantu-bantu semuanya, termasuk untuk menjaga Rani dan juga Dita. Tapi gimana Roy kalau sampai ibu kamu tahu? Pasti kamu bakal dimarahin sama ibu kamu. Ran, kamu tenang aja ya. Kamu gak usah khawatir. Mamaku juga nggak perlu sampai tahu. Dah, pokoknya kalian semua serahin urusan ini sama aku. Biar aku yang atur semuanya, oke? Makasih ya. Ya. Apa? Papa di penjara? Papa nggak mungkin mencuri, nak. Nggak mungkin. Kita memang miskin, tapi Bapak nggak akan pernah mencuri. Iya Bu, Bapak emang nggak mencuri, tapi Dini yang udah fitnah Bapak. Roy juga udah berusaha untuk bebasin Bapak, tapi tetap aja nggak bisa. Kalau udah kayak gini, apa aku berhenti kuliah aja ya Bu? Aku cari uang buat kita. Iya Bu, aku juga mau berhenti kuliah. Aku mau kerja aja. Jangan, nak. Kalian gak boleh berhenti kuliah. Kalau Bapak tahu kalian berhenti kuliah, Bapak akan sangat kecewa sekali. Kalian harus bisa mengejar cita-cita kalian, karena itulah hal yang sangat diinginkan Bapak. Tapi kalau udah kayak gini, gimana caranya Bu? Rani, Dita, kalian gak boleh sampai berhenti kuliah. Karena sayang banget kalau misalkan sampai kalian berhenti kuliah. Jadi aku harus gimana Roy kalau udah kayak gini? Gimana kalau misalkan kamu kerja di tempat teman aku aja? Kerja? Iya, kerja di kantor teman aku. Dan aku bisa pastikan kalau kamu akan mendapatkan posisi manajer di sana. Gimana, Ran? Apa aku bisa bekerja? Aku yakin kamu pasti bisa kalau misalkan kamu berusaha. Dan lama-lama kamu pun akan terbiasa di sana. Gimana Bu? Terserah kamu aja sayang. Ibu serahin semuanya sama kamu. Iya Roy, aku mau kerja. Ya udah kalau gitu, aku akan langsung hubungin teman aku nanti. Makasih ya. Terima kasih ya Nak Roy. Iya tante, sama-sama. Enak banget sih Rani dibantu sama Roy terus. Lihat aja, Tante Nimas harus tahu. Apa? Bapaknya Rani masuk penjara karena mencuri? Iya Tante, kayaknya tuh Rani cuma manfaatin Roy aja deh. Buktinya aja pas Rani minta kerjaan sama Roy, langsung dikasih sama Roy. Roy tuh nurut banget sama Rani Tante. Kamu puas Rani. Padahal saya udah kasih tahu dia kalau dia nggak boleh deketin anak saya lagi. Tapi masih aja ganggu anak saya. Kamu? Mau ngapain lagi kamu di sini? Hah? Mah, dia udah ngomong apa aja sama mama. Kamu kesini mau fitnah lagi? Iya, menyebarin fitnah lagi kayak kamu udah nyebarin fitnah sama bapaknya Rani. Mah, mama jangan pernah percaya sama dia. Karena dia itu... Mama lebih percaya sama Dini. Karena Dini sudah baik kasih tahu Mama soal Rani pacar kamu itu. Dan Mama juga sudah melarang kamu untuk mendekati anak itu. Tapi kamu gak mau dengar omongan Mama. Pokoknya Mama sekarang sudah ngambil keputusan kamu akan Mama pindahkan kuliah ke luar negeri biar kamu gak deketin anak sama lagi. Juga anak narapidana. Ma, tolong mama pikirin lagi keputusan mama. Tidak, keputusan Mama ini sudah bulat. Segera Mama akan mengurus semuanya biar kamu berangkat bulan ini juga. Ma! Puas kamu sekarang? Hah? Udah puas kamu ya? Berhasil misahin aku sama Rani?
Ya kalau kamu mau aku nggak ganggu Rani lagi, ya kamu tinggal pacarin aku aja. Pacaran sama kamu? Gak akan pernah aku mau pacaran sama kamu. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, Rani juga nggak boleh. Biar aja sama-sama nggak dapet. Ran, mungkin ini pertemuan terakhir kita. Mama kirim aku untuk kuliah di luar negeri. Ya, aku bisa ngerti kok. Ya, kalau kita berjodoh, pasti kita akan ketemu lagi. Ran, gak cuma berjodoh. Aku mau saat kita ketemu lagi, kamu udah siap untuk jadi pasangan hidup aku. Kamu serius? Iya Ran, aku serius. Kamu mau kan untuk nunggu aku? Iya. Aku seneng Ran. Ya udah kalau gitu, aku harus pamit ya. Ya, kamu hati-hati ya. Salam buat keluarga kamu ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Denganmu aku hidup, Ya Allah, ya Rahman, ya aku Rahim. mati. Hanyalah Hamba mohon ampunanmu ya Allah. hanyalah untukmu hidupkan di jalan. Hamba khawatir keadaan anak-anak hamba, keluarga hamba. Bagaimana kuliah mereka? Ku berserah Hamba khawatir dan takut jika mereka harus mengubur cita-cita mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan hamba sekeluarga kekuatan darimu ya Allah. Berikan jalan yang terbaik ya Allah. Amin. Ya Rabbah. yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau Pak. memaafkan, Engkau Ibu. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik. Bapak nggak usah khawatir masalah anak-anak. Allahul Alhamdulillah, Rani sekarang sudah kerja di perusahaan temennya Roy. Jadi dia dari pagi sampai sore kerja, Pak. Dan malamnya lanjut kuliah. Alhamdulillah, gajinya lumayan besar. Jadi bisa bantu-bantu ibu biayain Dita kuliah. Bisa bantu juga untuk kebutuhan rumah. Dan juga bantu nyicilin utang ibu sama Lina. Kasihan mereka, anak-anak kita, Bu. Begitu berat beban yang dia tahu. Seharusnya itu adalah tanggung jawab Bapak sebagai kepala keluarga. Ya udahlah, Pak. Ini ujian buat kita semua. Bapak masuk penjara karena perbuatan ponakan ibu. Harusnya ibu yang minta maaf sama bapak karena perbuatan gini. Bapak bantuin doa aja ya, Pak, buat anak-anak. Iya, Bu. Hitam putih dunia berputar dalam cerita, di mimpi, di hari, di segala sisi walau bumi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Harap akhir yang indah. Akhir yang Ibu, ini gaji aku bulan ini. Untuk kontrakan dan juga nyicil utang ke dulunya. tangis tawa segala sementara. Sisanya bisa ibu simpan ya untuk keperluan kita. Dita, itu juga uang untuk semester kamu. Kamu kalau butuh apa-apa untuk kuliah, kamu bilang sama aku ya. Iya, Kak. Ya Allah, Rani. Ini banyak sekali ya. Ibu bangga sama kamu. Dari dulu, kamu selalu mengalah. Sampai kamu telat masuk sekolah. Dan sekarang, kamu harus kuliah sambil bekerja. Gak apa-apa, Bu. Aku ikhlas kok. Ini semua demi keluarga kita. Aku juga mencari kerja. Biar bisa bantu-bantu juga. Apa? Kamu mau kerja? Kamu itu jurusan kedokteran. Dan itu pasti kamu sibuk banget. Ntar kalau kuliah kamu keganggu gimana? Aku kan bisa jadi tukang ojek online yang waktunya fleksibel. Jadi kalau ada mata kuliah kosong, aku
aku bisa ambil orderan. Lagian kan motor bapak nganggur, aku bisa pakai motor bapak. Ibu bahagia sekali melihat perjuangan kalian begitu besar. Ibu hanya bisa mendoakan semoga impian kalian terwujud ya nak. Amin. Wah, ada orderan ojek nih. Gak jauh juga tempatnya. Aku ambil aja kali ya. Abis itu baru aku balik lagi ke kampus. Mumpung aku ada kelas nanti sore. Sekarang ojol ya? Iya, Ani. Mumpung banyak waktu kosong. Iya sih. Emangnya kamu gak malu? Malu? Ya enggak lah, ini kan halal. Ngapain harus malu? Ya udah, aku duluan ya. Dadah. Sama-sama. Dita? Ya ampun, jadi sekarang itu kamu jadi tukang ojek online ya? Aduh, kasihan banget sih. Emang segitu susahnya nyari duit? Jadi ojek online juga cuma saingan kok, Bi. Kalau lagi nggak ada kuliah aja. Ya emang, sekarang mah saingan. Besok mau jadi profesi. Aduh, kalau kayak gini mah ketaker. Nggak akan jadi dokter, bener. Aku nggak boleh sedih. Aku pasti bisa jadi dokter. Aku harus semangat. Mbak. Mbak Asti. Mbak Asti. Iya. Mbak, mana Mbak? Ini udah waktunya loh Mbak mesti bayar cicilan utangnya. Tunggu sebentar ya. Ini Lin. Nah gini dong, kalau gini kan baru enak. Oh ya Mbak, sekarang si Dita itu jadi tukang ojek online ya sambil kuliah. Aduh kasihan banget sih Mbak. Aku tuh ngenes loh ngeliat keluarga Mbak. Anak-anak pakai disuruh kerja. Ya emang sih, aku juga prihatin ngeliat orang tuanya sekarang udah sakit-sakitan kan. Kayak Mbak udah gak bisa kerja kan. Apalagi suami Mbak udah masuk penjara kan. Mbak sih dulunya susah kalau dibilangin suruh nikahin si Rani sama si Anom gak mau. Anak-anak saya memang bekerja keras sambil kuliah, tapi saya percaya suatu saat nanti mereka menikmati hasilnya. Sukses itu kan gak ada yang instan. Kata siapa gak ada yang instan? Ada Mbak, kalau misalnya si Rani nikah sama Anom udah jadi ngerumpi kan. Yaudah yuk pulang dulu ya Mbak, dah. Ini kamu dapat surat dari kampus kalau kamu gak pernah kuliah dan gak pernah ikut ujian. Kamu kemana? Aku gak masuk kuliah karena kamu sudah gak ada Roy lagi Bu. Kamu gak kuliah cuma karena Roy? Kamu gak mikir perasaan ibu? Gimana susahnya nyari uang buat kamu, buat biaya semua kuliah kamu? Buat kamu jadi orang. Ibu gak mau tahu ya, ibu gak mau kamu kena deko. Kalau aku di kampus itu aku selalu inget Roy Bu, makanya aku gak mau masuk kuliah lagi. Maaf Bu. Ya sayang, ibu ngerti. Tapi kamu ngerti perasaan ibu gak seenaknya itu. Emangnya kamu pikir ibu bayar kuliah kamu itu pakai daun? Ibu minta kamu mendingan nikah aja sama anak juragan beras yang namanya Anom. Daripada ibu jodohin Rani sama dia, lebih baik ibu jodohin kamu sama dia karena ibu sayang sama kamu. Ya ampun, Bu, masa sama juragan Anom? Saya gak suka sama dia. Aku gak sama Anom. Tapi saya gak suka sama kamu. Ibu sengaja kuliahin kamu supaya kamu bisa jadi orang kaya dan orang sukses. Kalau kamu sukses, nah semua orang akan mandang kamu. Kita ini hidup cuma berdua, sayang. Semua yang ibu lakuin itu hanya buat kamu karena ibu sayang sama kamu, Nak. Ibu sayang. Aku mau dinikahin sama anak juragan beras itu yang namanya Anom. Supaya ibu bahagia juga. Maaf ya Bu, maafin aku Bu. Iya sayang. Apa ibu lakuin? Selamat ya. Selamat Dini. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Makasih ya Mbak udah mau dateng. Semoga berbahagia. Ya udah pasti bahagia lah Mbak. Kan anak aku itu nikahnya sama orang kaya. Oh ya Mbak inget ya, Mbak masih ada utang loh. Ya walaupun aku ini sekarang udah kaya, utang tetap utang. Iya Lin, insya Allah saya bayar. Saya dan anak-anak lagi menabung buat bayar utang kamu. Ya gitu dong, itu namanya keluarga. Ayo udah Mbak, dicobain aja.
Sekali lagi selamat ya. Silakan nih dicoba makanannya. Biasa, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli apa, Mbak? Loh, Mbak ngapain kesini? Ini saya mau bayar utang, Lin. Oh, ini lunas ya kalau gitu ya? Sekalian, Lin, saya mau ngasih tahu kalau saya dan anak-anak mau pindah kontrakan. Ya ampun, baru juga pindah kontrakan, kirain beli rumah. Nih lihat nih anak aku nih, dia itu semenjak nikah sama orang kaya mau dikasih rumah loh. Itu baru namanya hebat. Doain aja, Lin. Insya Allah Rani dan Dita bisa beli rumah juga. Ya udah, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, temenin aku belanja yuk. Aku tuh baru dapat uang dari suami aku. Pokoknya apapun yang ibu mau, aku beliin. Beneran? Ya udah, ibu tutup apa dulu ya? Bantuin ibu yuk. Din, ibu pengen ke butik bentar deh, ya? Yuk, Bu, boleh liatin depan sana yuk. Yuk. Kamu nggak usah khawatir. Aku suka banget, tasnya bagus banget. Makasih ya. Itu kan suami kamu. Mana? Itu. Kok dia sama perempuan lain sih? Mana lebih muda lagi? Iya, Bu. Itu Mas Anam, Bu. Udah samperin, Bu. Anam! Mas Anam! Ternyata ini kelakuan kamu di belakang aku, Mas. Doain aku. Rawan kamu ya jadi orang, ha? Berani kamu permainkan anak saya? Iya? Saya nggak sudi kamu selingkuh sama perempuan kayak gini. Hah? Lagian kenapa? Kenapa kalau aku pacaran sama dia? Hah? Aku tuh udah pacaran sama dia sebelum aku menikah sama kamu. Dan aku cinta sama dia ketimbang sama kamu. Mulai hari ini, aku talak kamu. Nggak bisa, nggak terima. Dasar perempuan perebut cowok orang. Kamu sih, saya. Ini. Luka memar tidak terlalu parah, hanya luka gores saja. Saya sudah memberikan antiseptik supaya tidak terinfeksi, Pak. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, dokter. Terima kasih, dokter. Ya. Mas, pokoknya aku nggak terima disakitin sama istri kamu. Sayang, dia itu bukan istri aku lagi, tapi mantan istri aku. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus tuntut dia seberat-beratnya. Kamu jadi aniaya Mas sama dia, Mas. Tenang, sayang. Kalau untuk itu kamu gak usah khawatir. Hari ini aku sudah siapin pengacara untuk kamu. Nggak bisa diginiin. Masa Mas anak punya cewek lain, mentang-mentang dia duit banyak. Masa mempermalukan aku kayak gini sih, Bu? Bu, jangan diem aja dong, Bu. Kita harus lakuin sesuatu. Iya, sayang. Ibu juga nggak suka kok kamu diperlakukan seperti ini. Tapi Ibu bisa apa? Anak itu kan punya segalanya. Kalau kita melawan dia, yang ada kita celaka. Jangan diem aja dong, Bu. Kita harus lakuin sesuatu. Udah, jangan panik kayak gini. Permisi. Iya. Ada apa ya, Pak? Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Ibu Dini. Karena dia diduga telah melakukan tindakan penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap saudari nenek. Maaf, Pak, tapi semuanya nggak seperti ini kok, Pak. Saya bisa jelaskan, Pak. Ini suratnya. Nanti jelaskan di kantor. Buat dia, saudara. Bentar, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Ayo, Bu, ayo. saya nggak bersalah. Ayo. Bu, nggak. Alhamdulillah ya, Pak. Hari ini udah bisa bebas. Iya, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian, Rani, Dita? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mari, Pak. Mari, Pak. Mau di penjara, Bu. Dia mau Saya nggak mau, Pak. Saya mohon bebas keringanan buat anak saya, Pak. Saya bisa jamin semuanya, Pak. Tidak bisa. Saya akan jamin Pak buat anak saya, Pak. Aku nggak mau di penjara. Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu juga sedih lihat keadaan kamu seperti ini, Nak. Pokoknya Ibu harus bantuin aku keluar dari penjara ini, Bu. Ibu pasti janji. Ibu akan sewa pengacara dan Ibu akan lakuin apapun buat kamu. Nah, Ibu nggak mau lihat kamu seperti ini, sayang. Tangis tawa segala sementara. Silakan, Mbak. Ibu. Aku kangen sama Ibu. Sayang, Ibu kangen sama kamu, ya. Saudara Ibu, hari ini Anda bebas. Tapi satu pesan saya, jangan sampai Anda kembali lagi ke sini. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama.
Untuk kamu itu ditahannya cuma berapa tahun doang. Ibu gak mau kamu di penjara seumur hidup. Ibu cuma punya kamu doang. Sayang, mulai besok kamu harus bisa dapat suami yang kaya ya. Maksud ibu apa? Karena sekarang hidup ibu udah susah. Toko ibu udah bangkrut, nak. Bahkan ibu udah banyak hutang di rentan diri. Saya udah gak tahu ibu mesti kemana. Ibu sabar ya, Bu. Aku akan bantu ibu. Ibu, sekarang kita pulang ya, Bu. Sabar ya, Bu. Kamu sehat-sehat aja kan? Iya, Bu. Ibu udah ngesek banget ini. Ayo, Bu. Bu, itu Roy, Bu. Itu Roy, Bu. Roy siapa sih? Orang gak ada orang. Itu, Bu. Roy teman kuliah aku itu. Keluar dari kantor itu, Bu. Mana sih? Orang gak mungkin lah Roy keluar dari gedung itu. Itu kan gedungnya bagus. Kamu salah lihat kan? Beneran, Bu. Aku lihat Roy tadi di situ. Beneran, Bu. Mending kita samperin aja ya, Bu. Bu, ayo, Bu. Ya ampun, Dini. Ibu tuh capek banget. Aduh, Bu, Dini. Ibu, Dini. Aduh, tungguin dong. Bentar, Dini. Pak, saya mau nanya. Roy itu pegawai di sini ya? Roy yang mana, Bu? Yang tadi baru keluar. Oh, Pak Roy. Dia itu bukan pegawai di sini, Bu. Dia itu pemilik perusahaan di sini. Oh, jadi si Roy itu owner di sini? Ah, iya benar, Bu. Emang kenapa, Bu? Enggak kenapa-napa kok, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya. Yuk. Bu, sekarang kan udah jadi pemilik perusahaan ini. Bukannya aku kepikiran deh mau deketin dia lagi. Oh ya, Bu, gimana kalau kita manfaatin Tante Nimas? Ya, Ibu juga setuju. Gimana kalau sekarang kita samperin dia aja, yuk? Yaudah, yuk. Assalamualaikum. Salam. Mbak, saya mau nanya, Roynya ada gak? Mas Roy udah berangkat ke kampus, Mbak. Kampus? Iya. Bukannya dia kuliah di luar negeri? Memang dia kuliah di luar negeri, tapi dia sekarang lagi ke kampus lama sama ibu. Oh, ya udah deh Mbak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oh, Ibu, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Rani, Tante, Om, selamat ya. Sekarang kamu udah lulus dan jadi sarjana. Aku bangga banget sama kamu, Ran. Meskipun kamu kuliah sambil kerja, tapi kamu tetap bisa menyelesaikan kuliah kamu. Makasih ya. Iya, saya juga ingin mengucapkan selamat ya sama kamu, sayang. Dan saya juga ingin sekalian minta maaf sama kamu kalau dulu saya merendahkan kamu karena bapak kamu seorang satpam. Tapi ternyata sekarang kamu bisa sukses. Dan saya dengar kamu juga mendapatkan beasiswa dari kampus ini untuk melanjutkan studi menjadi dosen. Makasih ya Roy, Tante makasih ya udah sempet luangin waktu datang ke wisuda aku. Aku bisa kayak gini itu berkat kedua orang tua aku, terutama bapak. Bapak yang rela berkorban gak ada hentinya untuk kita kuliah. Ibu juga, makasih ya Bu. Ibu bangga sama kamu, Nak. Pak Rusdi, saya bangga sekali sama Bapak. Meskipun Bapak hanya seorang satpam, tapi Bapak bisa membawakan anak-anak Bapak menjadi anak-anak yang sangat sukses. Selamat ya Pak. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah, saya bangga walaupun saya memakai seragam satpam ini. Saya sudah bisa mengantarkan anak saya menuju apa yang mereka cita-citakan. Seperti Rani sudah bisa menjadi dosen, Dan adiknya pun mungkin lebih dulu dia sudah menjadi dokter. Pak Rusdi. Selamat ya, Pak. Anak Bapak sudah wisuda. Saya juga meminta maaf, Pak. Kalau saya dulu sempat merendahkan Bapak. Saya malu, Pak. Tapi saya juga bangga kalau ada anak satpam bisa jadi sarjana. terima kasih, Pak. Sudah yuk, kita foto-foto. Terima kasih. Salam Allah. Oh, jadi Mbak Nimas itu nyamperin acara wisudanya si Rani. Aduh Bu, aku gak suka banget liat mereka Bu. Pokoknya Ros sama Rani gak boleh bersatu Bu. Kita harus ngelakuin sesuatu. Iya sayang, kamu yang sabar dulu. Ibu juga gak suka kok sama mereka. Kamu tenang dulu, Ibu tahu cara untuk ngelakuin mereka seperti apa. Ya, ya udah yuk. Pak, apa Bapak gak mau pensiun jadi satpamnya? Kan sekarang udah ada aku yang biayain keperluan Bapak sama Ibu. Rani, walaupun kehidupan kita jauh lebih baik, Bapak tetap akan menjalani profesi sebagai satpam. Nah,
gaji bapak ini bukan lagi sebagai penunjang keluarga ini. Paling tidak gaji bapak kan bapak tabung dan bisa bantu-bantu buat uang belanja ibu. Iya kan, Bu? Iya bener nak. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak jangan terlalu capek ya kerjanya. Bapak juga harus jaga kesehatan Bapak. Ya udah Bapak, Ibu aku pamit dulu ya. Aku sekalian mau mempersiapkan pernikahan aku sama Roy. Iya sayang. Iya. Pak. Hati-hati ya nak di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Ani udah punya rumah, dan rumahnya mewah lagi. Sedangkan kita udah nggak punya apa-apa lagi, Bu. Kita harus lakukan sesuatu, Bu, pokoknya. Iya, sayang. Ibu juga nggak setuju. Harapan kita satu-satunya biar kita jadi kaya itu cuma Roy. Jadi jangan sampai Roy nikah sama Rani ya. Roy. Apa nih? Udah, aku punya jas. Lepasin aku. Bi, bangun, Bi. Ngapain Ibu? Aku nggak berjalan, banget. Bapak, Ibu tolong, Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Bi, apa? Bi, bangun, Bu. Rina, Rina bangunin. Rina, ayo angkat. Kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Kata dokter ada pendarahan di otak pasien dan Bu Lina harus segera dioperasi. Nanti dokter akan visit untuk mempersiapkan operasinya. Bapak? Iya. Ibu? Di? Dok, status pasien sudah siap untuk dioperasi. Baiklah, segera persiapkan jadwal operasinya ya. Baik dok. Jadi kamu yang dokternya? Kalau gitu saya pulang, saya nggak mau dioperasi sama kalian. Ini, ayo sekarang kita pulang lagi, kita udah nggak punya uang. Jangan, Bi. Bibi yang tenang ya. Enggak, saya nggak mau dioperasi di sini. Kamu jangan paksa saya nggak mau. Lina, tenang dulu. Bibi gak usah pikirin semua biaya operasi, biar aku yang nangani. Lagian kan juga Dita dokternya, gak akan ada biayanya, Bi. Apa? Kamu masih mau membantu aku sama ibu aku? Kamu mau mempermalukan aku sama ibu aku, iya? Aku ngelakuin itu semua karena ibu kamu itu bibi aku, keluarga aku. Aku wajib dong nolong bibi aku sendiri. Iya, Lin. Kamu itu adik kandung aku. Kita keluarga. Selama ini aku udah jahat sama Mbak. Aku malu Mbak, dalam keadaan aku terpuruk kayak gini kalian masih mau ngebantuin aku. Aku harus pulang. Ayo Dina, kita harus pulang. Rani, aku juga minta maaf ya sama kamu. Dita, aku juga minta maaf sama kamu. Aku udah jahat sama kalian. Aku minta maaf sama kalian. Aku sadar selama ini aku ngelakuin kesalahan. Aku lakuin ini semua karena buat aku dapetin Roy. Aku minta maaf sama kalian ya. Aku jahat banget. Aku minta maaf sama kamu. Apapun kesalahan kamu, aku udah maafin kamu kok. Kita semua kan satu keluarga. Aku minta maaf ya Rani. Aku minta maaf. Alhamdulillah, akhirnya keluarga ini menjadi utuh kembali. Kalian perlu tahu, ini adalah hari yang sangat berbahagia buat saya juga buat kalian semua. Saya berencana ingin menikahkan Rani dengan Roy. Denganmu aku hidup, denganmu Saya berharap kalian punya waktu untuk menyaksikan pernikahan mereka. padamu, hanyalah untukmu hidupkan di jalani. Seandainya kalau saya itu masih ada umur, saya akan datang bersama anak saya. Padamu ku berserah, Sudah, Lin. Jangan bicara padamu seperti ku itu. berpasrah. Sekarang Bibi yang tenang ya. Sebentar lagi aku akan mengoperasi Bibi. Setelah Bibi pulih, aku akan memberikan modal untuk Bibi supaya Bibi bisa buka usaha toko kelontong lagi. Engkau Allah yang maha mendengar, Engkau Allah yang maha penyayang, Engkau yang mengampuni, Engkau yang memaafkan, Engkau Allah, Allahur Rahman. Rani Safitri binti Rusdi Apandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Allahul Azizul Jabbarul Mutakabbir.
Bapak kenapa nangis? Rani, anak bapak, ini adalah tangisan bahagia. Tangisan seorang bapak yang begitu bahagia sudah bisa menikahkan anaknya yang paling saya. Allahul mu'min, Allahul muhaymin. Bapak bangga terhadap kalian, Rani. Aku sama Karani yang seharusnya bangga sama Bapak. Iya Pak, walaupun Bapak hanya seorang satpam, tapi anak-anak Bapak bisa jadi dokter dan juga dosen. Jangan